Kejadian pasal 16 ayat 1-16. Dan Sarai, istri Abram itu tidak memberi anak baginya. Dan dia mempunyai seorang hamba perempuan seorang Mesir dan namanya Hagar. Maka berkatalah Sarai kepada Abram, lihatlah sekarang, Yahweh telah menahan aku dari melahirkan anak aku, mohon, hampirilah hambaku, barangkali aku dibangunkan keturunan dari dia. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Lalu Sarai istri Abram mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu dan memberikannya kepada Abram suaminya sebagai istri baginya pada akhir tahun ke-10 sejak Abram tinggal di tanah Kanaan. Dan dia menghampiri Hagar dan wanita itu mengandung. Namun ketika dia mengetahui bahwa dirinya mengandung, maka majikannya itu direndahkan dalam pandangannya. Maka berkatalah Sarai kepada Abram, penderitaanku ini adalah tanggung jawabmu. Aku telah memberikan hamba perempuanku ke pangkuanmu, tetapi ketika dia mengetahui bahwa dia mengandung, aku telah direndahkan dalam pandangannya. Biarlah Yahweh menjadi hakim antara aku dan engkau. Namun Abram berkata kepada Sarai, lihatlah hambamu itu ada di dalam kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang baik di matamu. Lalu Sarai menindasnya sehingga dia lari dari hadapannya. Dan malaikat Yahweh menjumpai dia di dekat mata air di padang gurun, yaitu suatu mata air yang berada di sisi jalan menuju ke Sur. Dan dia bertanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah engkau datang dan kemanakah engkau akan pergi? Dan dia menjawab, aku melarikan diri dari hadapan Sarai, majikanku. Dan malaikat Yahweh itu berkata kepadanya, kembalilah kepada majikanmu dan tundukkanlah dirimu kepadanya. Dan malaikat Yahweh itu berkata kepadanya, aku akan membuat benihmu sangat banyak dan tidak dapat dihitung karena banyaknya. Lalu berkatalah malaikat Yahweh kepadanya, lihatlah, engkau sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, maka engkau harus menyebut namanya Ismael, karena Yahweh telah mendengarkan penderitaanmu. Dan dia akan menjadi manusia liar, tangannya melawan setiap orang dan tangan setiap orang melawan dia, dan dia akan tinggal berhadap-hadapan dengan semua saudaranya. Dan wanita itu memanggil nama Yahweh yang telah berfirman kepadanya itu, engkaulah El-Roi, karena dia berkata, betapa aku di sini telah memandang kepada yang memandangku. Karena itu orang menyebut mata air itu, mata air Lahai-Roi. Lihatlah, ia ada di antara Kades dan Bered. Dan Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menyebut nama anak yang telah Hagar lahirkan, Ismael. Dan Abram berusia 86 tahun pada saat Hagar melahirkan Ismael bagi Abram. Kejadian pasal 17 ayat 1-27. Ketika Abram berusia 99 tahun, Yahweh menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah El Shaddai, hiduplah di hadapanku dan jadilah sempurna. Dan aku akan membuat perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Maka Abram tersungkur dengan mukanya dan Elohim berfirman kepadanya dengan berkata, mengenai aku, lihatlah, perjanjianku ada padamu, maka engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Dan namamu tidak lagi disebut Abram, tetapi namamu akan menjadi Abraham, karena aku telah menetapkan engkau sebagai bapa banyak bangsa. Dan aku akan membuat engkau beranak cucu dengan sangat banyak, bahkan telah menetapkan engkau agar bangsa-bangsa dan raja-raja berasal daripadamu. Dan aku akan meneguhkan perjanjianku antara aku dan engkau dan benihmu sesudah engkau hingga keturunan-keturunan mereka sebagai perjanjian kekal untuk menjadi Elohim bagimu dan bagi benihmu sesudah engkau. Dan aku akan memberikan kepadamu dan kepada benihmu sesudah engkau tanah tempat kediamanmu seluruh negeri Kanaan sebagai milik yang kekal, maka aku akan menjadi Elohim mereka. Dan Elohim berfirman kepada Abraham, dan engkau harus memelihara perjanjianku, engkau dan benihmu sesudah engkau hingga keturunan-keturunan mereka. Inilah perjanjianku yang harus engkau pelihara antara aku dan engkau dan benihmu sesudah engkau, setiap laki-laki dari antara kamu harus disunat. Dan kamu harus disunat kulit khatanmu. Dan hal itu telah menjadi suatu tanda dari perjanjian antara aku dan kamu. Dan seorang anak laki-laki berumur 8 hari haruslah disunat olehmu. Yaitu setiap laki-laki dalam generasimu yang lahir di rumah, atau yang dibeli dengan uang dari semua bani lain, yang ia bukan dari benihmu. Ia yang lahir di rumahmu dan dia yang dibeli dengan uang harus disunat. Dan perjanjianku akan ada di dalam dagingmu sebagai perjanjian yang kekal. Dan seorang laki-laki yang tidak bersunat, yang kulit khatannya tidak dipotong,
orang itu harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya, dia telah mengingkari perjanjianku. Dan Elohim berfirman kepada Abraham dan kepada Sarai, istrimu, engkau tidak akan memanggil namanya Sarai, karena namanya menjadi Sarah. Dan aku telah memberkatinya dan aku juga telah memberikan kepadamu seorang anak laki-laki daripadanya. Dan aku telah memberkatinya, dan dia akan menjadi bangsa-bangsa. Raja-raja banyak bangsa berasal daripadanya. Dan Abraham bersujud dan tertawa serta berkata dalam hatinya, apakah seseorang akan dilahirkan bagi dia yang telah berusia 100 tahun? Dan apakah Sarah yang telah berusia 90 tahun itu akan melahirkan? Lalu Abraham berkata kepada Elohim, biarlah Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Namun, Elohim berfirman, Sarah, istrimu, pasti akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau harus memanggil namanya Ishak. Dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengannya, sebagai perjanjian yang kekal bagi benihnya sesudah dia. Dan mengenai Ismail, aku telah mendengarkan engkau. Lihatlah, aku telah memberkatinya dan aku akan membuatnya beranak cucu dan membuatnya sangat banyak. Ia akan melahirkan 12 raja dan aku telah membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku, aku membangunnya dengan Ishak, yang akan Sarah lahirkan bagimu tahun depan pada waktu seperti ini. Dan setelah dia selesai berbicara dengannya, maka Elohim naik meninggalkan Abraham. Dan Abraham mengambil Ismail anaknya dan semua yang lahir di rumahnya, dan semua yang dibeli dengan uangnya, setiap laki-laki dari antara orang-orang di rumah Abraham. Lalu ia memotong kulit khatan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah Elohim perintahkan kepadanya. Abraham berusia 99 tahun pada saat kulit khatannya dipotong. Dan Ismail anaknya berusia 13 tahun pada saat kulit khatannya dipotong. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya telah disunatkan. Dan semua pria di rumahnya yang lahir di rumah atau yang dibeli dengan uang dari bani lain, mereka telah disunat bersamanya. Kejadian pasal 18 ayat 1-33. Dan Yahwe menampakkan diri kepadanya di antara pohon-pohon terbantin di Mamre, dan dia sedang duduk di pintu kemah pada waktu cuaca panas terik. Dan dia mengangkat matanya dan melihat, dan tampaklah 3 orang sedang berdiri di hadapannya. Dan dia melihatnya. Dan dia berlari dari pintu kemahnya untuk menyongsong mereka. Dan dia bersujud ke tanah. Dan dia berkata, Tuanku, aku mohon, sekiranya aku boleh mendapatkan kemurahan di matamu. Aku mohon, janganlah berlalu dari hamba-Mu ini. Aku mohon, biarlah sedikit air dapat diterima dan cucilah kakimu dan beristirahatlah di bawah pohon. Dan aku akan membawa sepotong roti dan akan menyegarkan hatimu, sesudah itu tuan-tuan boleh berlalu. Sebab untuk itulah tuan-tuan telah lewat kepada hamba-Mu. Dan mereka menjawab, jadi lakukanlah seperti yang telah engkau katakan. Lalu Abraham segera masuk ke dalam kemah dan berkata kepada Sarah, cepatlah, ambil 3 suka tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Dan berlarilah Abraham menuju ke kawanan lembu dan mengambil seekor anak dari lembu itu, yang empuk dan baik, dan menyerahkannya kepada seorang muda, dan segeralah dia mengolahnya. Dan dia mengambil dadi dan susu dan anak lembu yang telah dia olah itu. Dan dia menghidangkannya di hadapan mereka. Tetapi dia sendiri berdiri di dekat mereka, di bawah pohon itu. Dan mereka pun makanlah. Dan mereka bertanya kepadanya, di manakah Sarah, istrimu? Dan dia menjawab, di sana, di dalam kemah. Dan dia berkata, aku pasti akan kembali lagi kepadamu sesuai dengan saat kehidupan, dan lihatlah, seorang anak laki-laki akan ada bagi Sarah, istrimu. Dan Sarah mendengarkan itu di pintu kemah, dan itu ada di belakang dia. Adapun Abraham dan Sarah yang sudah tua, karena sudah memasuki hari-hari menjalani apa yang biasa pada wanita, telah berakhir bagi Sarah. Maka tertawalah Sarah sambil berkata dalam hatinya, akan berahikah aku? Setelah aku lisut dan tuanku pun sudah renta. Lalu Yahwe berfirman kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa sambil berkata dalam hatinya, sungguhkah aku akan melahirkan seorang anak padahal aku sudah tua? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Yahwe? Pada waktu yang telah ditetapkan, aku akan kembali kepadamu pada waktu kehidupan, dan seorang anak laki-laki akan ada bagi Sarah. Sarah menyangkal dengan berkata, aku tidak tertawa,
karena dia takut, tetapi dia berfirman, "Tidak, engkau memang tertawa." Dan berangkatlah orang-orang tersebut dari tempat itu, dan mereka memandang ke arah Sodom. Dan Abraham pergi bersama mereka untuk mengantarkan mereka. Dan Yahwe berfirman, "Apakah aku akan merahasiakan dari Abraham apa yang sedang aku lakukan? Bukankah Abraham sesungguhnya akan menjadi bangsa yang besar dan berkuasa, dan dalam ia segala bangsa di bumi akan diberkati? Sebab aku telah mengenalnya, bahwa apa saja yang akan dia perintahkan kepada anak-anaknya dan seisi rumah sesudah dia. Mereka bahkan akan memelihara jalan Yahwe untuk melakukan kebenaran dan keadilan, sehingga Yahwe dapat mendatangkan bagi Abraham apa yang telah dia firmankan mengenai dirinya." Maka Yahwe berfirman, betapa banyaknya keluh kesah tentang Sodom dan Gomora, dan dosa mereka sudah terlampau berat. Aku akan turun sekarang dan melihat apakah benar seperti keluh kesah orang yang telah masuk kepadaku, mereka telah melakukan semuanya itu, dan jika tidak, maka aku mengetahuinya. Dan beranjaklah orang-orang itu dari sana, lalu pergi menuju Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Yahwe. Lalu Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau juga akan membinasakan orang benar bersama orang jahat? Seandainya ada 50 orang benar di tengah-tengah kota itu, apakah engkau juga akan membinasakan dan tidak memedulikan tempat itu demi ke-50 orang benar yang ada di tengah-tengahnya? Jauhlah kiranya dari engkau untuk melakukan hal seperti demikian, yaitu untuk menghukum mati orang benar bersama orang durhaka, dan seolah-olah orang benar menjadi sama dengan orang durhaka. Jauhlah kiranya dari engkau. Apakah yang menghakimi seluruh bumi tidak akan memberlakukan keadilan?" Dan Yahwe berfirman, "Jika di Sodom aku mendapati 50 orang benar ada di tengah-tengah kota itu, maka aku akan peduli terhadap seluruh tempat itu demi mereka." Lalu Abraham menjawab dan berkata, "Lihatlah sekarang, aku telah lancang untuk berbicara kepada Tuhan, padahal aku hanyalah debu dan abu. Seandainya kurang 5 orang dari 50 orang benar itu, akankah engkau membinasakan seluruh kota karena 5 orang itu?" Dan dia menjawab, "Aku tidak akan membinasakannya apabila aku mendapati 45 orang benar di sana." Dan dia menambah lagi dengan berbicara kepadanya dan berkata, "Seandainya di sana didapati 40 orang benar." Dan dia berfirman, "Aku tidak akan melakukannya oleh karena ke-40 orang benar itu." Dan dia berkata, "Aku mohon biarlah Tuhan tidak menjadi murka kalau aku berkata, seandainya di sana didapati 30 orang benar." Dan dia berfirman, "Aku tidak akan melakukannya apabila aku mendapati 30 orang benar di sana." Dan dia berkata, "Lihatlah sekarang, aku telah lancang untuk berbicara kepada Tuhan, seandainya di sana didapati 20 orang benar." Dan dia berfirman, "Aku tidak akan membinasakannya oleh karena ke-20 orang benar itu." Dan dia berkata, "Aku mohon biarlah Tuhan tidak menjadi murka kalau aku berkata sekali ini saja, seandainya di sana didapati 10 orang benar." Dan dia menjawab, "Aku tidak akan membinasakannya oleh karena ke-10 orang benar itu." Dan setelah dia selesai berbicara kepada Abraham, pergilah Yahwe dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Kejadian pasal 19 ayat 1-38. Dan kedua malaikat itu datang ke Sodom pada waktu petang. Dan Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Dan Lot melihat. Dan bangunlah dia untuk menyongsong mereka. Dan dia bersujud dengan mukanya ke tanah. Dan dia berkata, "Lihatlah sekarang tuan-tuanku, aku mohon singgahlah ke rumah hambamu, dan bermalamlah, dan basuhlah kakimu." Lalu pagi-pagi tuan-tuan bangun dan melanjutkan perjalanan tuan-tuan. Tetapi mereka menjawab, "Tidak, karena kami akan bermalam di tanah lapang." Namun dia sangat mendesak mereka, maka singgahlah mereka kepadanya dan masuk ke dalam rumahnya, dan dia menghidangkan jamuan bagi mereka dan membakar roti tanpa ragi. Lalu mereka makan. Dan sebelum mereka duduk makan, pria-pria dari kota itu, yaitu pria-pria Sodom, mulai dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruhnya tanpa terkecuali, mengepung rumah itu. Dan mereka berseru kepada Lot dan berkata kepadanya, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami dapat menggauli mereka." Dan Lot keluar ke pintu kepada mereka, dan dia menutup pintu di belakangnya, dan dia berkata, "Saudara-saudaraku, aku mohon, janganlah berbuat jahat. Lihatlah sekarang, padaku ada 2 orang anak perempuan yang belum pernah mengenal pria. Biarlah aku membawa mereka keluar kepadamu.
Dan perbuatlah kepada mereka apa yang baik di matamu, asalkan kamu tidak melakukan sesuatu pada orang-orang ini. Karena dalam hal ini mereka datang untuk berlindung di dalam rumahku. Tetapi mereka berteriak, mundurlah. Lalu mereka berkata, orang ini datang untuk menumpang, tetapi dia benar-benar mau mengambil keputusan. Sekarang kami akan berbuat jahat kepada engkau lebih daripada terhadap mereka. Lalu mereka dengan kasar mendorong orang itu, yaitu Lot, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu itu. Tetapi orang-orang itu mengulurkan tangan mereka dan menarik Lot ke arah mereka ke dalam rumah, lalu menutup pintunya. Dan mereka memukul orang-orang yang berada di depan pintu rumah itu dengan kebutaan, dari yang kecil sampai yang besar, dan mereka bersusah payah menemukan pintu itu. Dan orang-orang itu berkata kepada Lot, siapakah yang masih ada di sini bersamamu? Bawalah keluar dari tempat ini anak-anak lelakimu, dan menantu laki-lakimu, dan anak-anak perempuanmu, dan siapa saja kaum keluargamu yang ada di kota ini. Sebab kami akan membinasakan tempat ini, karena keluh kesah tentang mereka sangat besar di hadapan Yahwe. Dan Yahwe telah mengutus kami untuk membinasakannya. Dan keluarlah Lot untuk berbicara kepada menantu-menantu lelakinya yang mengambil anak-anak perempuannya, dan dia berkata, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, karena Yahwe akan membinasakan kota ini. Tetapi dia tampaknya seperti seorang yang sedang berkelakar dengan menantu-menantu lelakinya. Dan ketika fajar menyingsing, maka malaikat-malaikat itu mendesak Lot dengan mengatakan, bangunlah, ajaklah istrimu dan kedua anak perempuanmu yang ada di sini, supaya kamu jangan dibinasakan bersama penghukuman kota ini. Dan dia berlambat-lambat dan orang-orang itu memegang tangannya dan tangan istrinya dan tangan kedua anak perempuannya, karena Yahwe berbelas kasihan kepadanya. Dan mereka membawanya keluar dan melepaskannya di luar kota itu. Dan terjadilah ketika mereka menuntunnya keluar, dia berkata, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakangmu, dan janganlah tinggal di sekitar dataran rendah, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan dibinasakan. Dan Lot berkata kepada mereka, aku mohon, janganlah demikian, Tuan. Lihatlah sekarang hambamu telah mendapatkan kemurahan di matamu, dan engkau telah memperbesar kasih setiamu yang telah engkau lakukan kepadaku dengan menyelamatkan jiwaku. Namun aku tidak sanggup untuk melarikan diri ke pegunungan, supaya jangan bencana itu menimpa aku dan aku mati. Lihatlah sekarang kota itu dekat untuk melarikan diri ke sana, dan dia kecil, aku mohon, biarlah aku meloloskan diri ke sana. Bukankah dia kecil, biarlah dia memelihara jiwaku. Dan dia berkata kepadanya, lihatlah, bahkan untuk perkara ini aku telah mengangkat mukamu dengan tidak menjungkir balikan kota yang telah engkau katakan. Cepatlah, larilah ke sana, karena aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau tiba di sana. Itu sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit di atas bumi, dan Lot tiba di Zoar. Dan Yahwe telah menghujankan ke atas Sodom dan Gomora, belerang dan api dari langit dari Yahwe. Dan dia menghancur leburkan kota-kota itu dan dataran-dataran sekitarnya, dan semua yang berdiam di kota-kota itu, dan hasil dari tanah itu. Dan istrinya menoleh ke belakang, dan dia menjadi tiang garam. Pagi-pagi sekali Abraham bangun dan pergi ke tempat ia pernah berdiri di hadapan Yahwe. Dan dia memandang ke arah Sodom dan Gomora dan ke arah tanah datar di sekitarnya. Dan dia melihat dan tampaklah asap dari negeri itu membubung ke atas seperti asap dari dapur peleburan. Dan ketika Elohim membinasakan kota-kota di dataran itu, Elohim mengingat Abraham dan dia mengeluarkan Lot dari kebinasaan saat penghancuran kota-kota itu, tempat Lot tinggal. Dan keluarlah Lot dari Zoar dan dia menetap di pegunungan dan kedua anak perempuannya bersamanya. Sebab ia khawatir tinggal di Zoar. Dan dia tinggal di dalam sebuah gua dia bersama kedua anak perempuannya. Dan yang sulung berkata kepada yang lebih muda, ayah kita sudah tua, dan tidak ada pria di tanah ini yang datang kepada kita seperti kebiasaan di seluruh bumi. Marilah kita memberi minum anggur kepada ayah kita, lalu kita berbaring dengannya, supaya kita dapat meneruskan keturunan dari ayah kita. Dan mereka memberi ayah mereka minum anggur malam itu, lalu masuklah yang sulung dan berbaring dengan ayahnya. Dan dia tidak mengetahui saat yang sulung itu berbaring maupun saat ia bangun. Dan terjadilah, keesokan harinya berkatalah yang sulung kepada yang lebih muda, lihatlah, tadi malam aku telah berbaring dengan ayahku. Malam ini kita memberi dia minum anggur juga. Lalu masuklah, berbaringlah dengan dia.
dan kita akan meneruskan keturunan dari ayah kita. Dan pada malam itu mereka juga memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangkitlah yang lebih muda dan berbaring dengannya. Dan dia tidak mengetahui saat yang muda itu berbaring maupun saat ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak perempuan Lot itu dari ayah mereka. Dan yang sulung melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Moab. Ia adalah leluhur Moab sampai hari ini. Dan yang bungsu juga melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Ben-Ami. Dia adalah leluhur Bani Amon sampai hari ini. Kejadian pasal 20 ayat 1-18. Dan berangkatlah Abraham dari sana menuju tanah sebelah selatan dan menetap di antara Kades dan Sur. Dan dia menumpang di Gerar. Dan mengenai Sarah istrinya, Abraham mengatakan dia adalah saudara perempuanku, dan Abimelek, Raja Gerar, menyuruh orang mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Elohim datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi dan berfirman kepadanya, "Lihatlah, engkau akan mati oleh karena wanita yang telah engkau ambil itu telah dinikahi seorang suami." Dan Abimelek sama sekali belum mendekatinya. Dan dia memohon, "Ya Tuhan, akankah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Bukankah dia sendiri telah mengatakan kepadaku, 'Ia saudara perempuanku'? Dan dia sendiri pun telah mengatakan, 'Ia saudara laki-lakiku.' Dengan ketulusan hatiku dan dengan kesucian tanganku, aku telah melakukan hal ini." Dan dalam mimpi Elohim berfirman kepadanya, "Ya, aku tahu bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan ketulusan hatimu. Dan aku juga mencegah engkau dari berbuat dosa terhadap aku. Atas yang demikian itu, aku tidak membiarkan engkau untuk menjamahnya. Dan sekarang kembalikanlah istri orang itu, karena dia adalah seorang nabi. Dan dia akan berdoa untukmu, dan engkau akan tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikannya, ketahuilah engkau pasti akan mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama denganmu." Dan bangunlah Abimelek pada pagi hari dan memanggil semua hambanya, dan dia menceritakan seluruh peristiwa itu ke telinga mereka, dan orang-orang itu merasa sangat takut. Dan Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Apa yang telah kamu perbuat terhadap kami? Dan dalam hal apa aku pernah berbuat dosa terhadap dirimu sehingga kamu mendatangkan dosa besar terhadapku dan terhadap kerajaanku? Perbuatan yang tidak sepatutnya kamu lakukan, kamu telah melakukannya kepadaku." Dan Abimelek berkata kepada Abraham, "Apakah yang engkau maksudkan ketika engkau melakukan hal itu terhadap diriku?" Lalu Abraham menjawab, "Sebab aku menganggap sesungguhnya takut akan Elohim tidak ada di tempat ini, dan mereka akan membunuhku karena hal istriku. Lagi pula dia memang benar-benar saudara perempuanku, yaitu anak perempuan dari ayahku, hanya bukan anak perempuan dari ibuku, dan dia menjadi istriku." Dan terjadilah, ketika Elohim membuat aku mengembara dari rumah ayahku dan aku berkata kepadanya, "Inilah kebaikanmu yang akan engkau lakukan kepadaku di segala tempat yang akan kita singgahi. Katakanlah tentang diriku, ia adalah saudaraku." Selanjutnya Abimelek mengambil kawanan domba dan kawanan lembu dan budak-budak dan hamba-hamba perempuan, dan dia memberikan kepada Abraham, dan dia juga mengembalikan Sarah, istrinya, kepadanya. Dan Abimelek mengatakan, "Lihatlah, negeriku ini ada di hadapanmu, menetaplah di tempat yang baik menurut pandanganmu." Lalu ia berkata kepada Sarah, "Lihatlah, aku telah memberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak. Sungguh hal itu bagimu adalah sebuah cadar mata bagi semua orang yang bersama-sama denganmu, dan dalam semuanya itu maka kamu terbukti benar." Dan Abraham berdoa kepada Elohim, dan Elohim menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan para wanita pelayannya, dan mereka melahirkan. Sebab Yahweh telah benar-benar menahan setiap kandungan di istana Abimelek karena hal Sarah, istri Abraham.